Kegiatan Rapat Kerja Gerakan Nasional Revolusi Mental Daerah Istimewa Yogyakarta yang diisi oleh pemateri-pemateri yang handal dalam bidangnya ini bertujuan untuk membangun sistem komunikasi informasi dan edukasi, pembangunan wawasan kepada masyarakat, khususnya pelajar SMA atau SMK tentang bahaya narkoba, sehingga dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa di seluruh masyarakat. Serta sebagai langkah tindak lanjut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersama dengan stakeholder dan instansi terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan sosialisasi P4GN, sosialisasi bahaya narkoba dengan tema memaksimalkan potensi raih prestasi tanpa adiksi, diikuti oleh peserta berjumlah 1.680 yang terdiri dari pelajar SMA atau SMK se-Kabupaten Sleman dan mahasiswa dengan penyelenggaraan kegiatan selama 1 tahun. Hingga kini, penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapati narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah menjadi khawatir. Upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan, tetapi masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini, upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba. Di DIY itu kita punya satgas untuk anak sekolah SMA, SMK, MA sederajat yang tergabung di dalam namanya STAN. Siapa kita? Pelajar istimewa. Siapa pelajar istimewa? Yuk, generasi noda kenapa? Karena kalau sudah tua adik-adik, kalau pakai ganja ya wes band. Bukan gaya grup vokal ya wes band. Tapi yang kita sayangkan anak adik-adik ini loh. Karena apa? Tahun 2030, 2045 itu nanti ada namanya bonus demografi. Jumlah manusia produktif, jumlah penduduk di Indonesia itu mengalami booming. Satu bisa buat sumber daya manusia. Tapi yang kedua apa? Betapa persaingan dunia kerja akan semakin ketat, kebayang enggak? Kalau yang sekarang aja kita ini harus berlomba-lomba, apalagi besok di tahun-tahun itu. Kebijakan kita tuh tetap di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Kemudian ada Inpres di Nomor 2 tahun 2020 juga. Terakhir ada Perda DIY Nomor 10 tahun 2010. Mana? Isinya ada salah satu tentang pembentukan satgas di lingkungan pendidikan sekolah. Kenapa penting membentuk satgas? Karena melalui satgas kita sama-sama melakukan apa? Pembentukan diri, ketahanan diri secara pribadi maupun secara bersama. Di undang-undang ini kita juga mencakup bahwa kalau di bawah umur, seumuran adik-adikku sayang di depan ini, itu penyalahguna, itu masih di bawah perlindungan orang tua. Jadi hukumannya, hukum pidana pun hanya dikenakan pada kurir bandar. Penyalahguna di undang-undang bahkan yang sudah tidak di bawah hubungan orang tua juga ada tahap-tahapannya, ada asesmennya. Jadi jangan takut adik-adik. Jangan takut kemudian yang tak laporkan bapakku dewe, yang tak laporkan omku dewe, yang tak laporkan sedulur lanangku dewe. Jangan takut. Karena apa? Demi kebaikan kita bersama.
Bagaimana sih narkoba bisa ada di lingkungan kita kaitannya dengan dunia yang sekarang? Ada gambar-gambarnya. Ini bisa di copy nanti adik-adik sayang. Terus aja Mbak, bawah terus. Ada beberapa narkoba jenis baru kalau adik-adik. Nah, dulu zaman kakak saya pakai yang terkenal ganja, heroin zaman. Ganja, heroin, kokain semua ada. Tapi tahukah yang beredar sekarang apa? Banyaknya? Ada yang tahu? Boleh kalau tahu, saya tahu Bu. Kalau zaman dulu teman saya kuliah ada namanya Ratu Ekstasi. Ternyata sampai sekarang ekstasi tetap ada. Kemudian ada ganja. Jahatnya apa sih adik-adik sayang nih? Jahatnya para pengedar itu ya jual narkoba itu tuh bukan yang murni, campuran. Ada yang campurannya kapur, ada yang campurannya gula, tepung, tawas, semen. Itu yang dijual kepada adik-adik. Karena kalau harganya murni mahal. Terus dibikinlah paket-paket hemat. Sesuatu yang kita pakai itu efeknya ke kita juga, ya enggak? Paket hemat, hati-hati. Dan itu dikonsumsi rame-rame. Buat para adik-adik yang perempuan, hati-hati juga kalau memilih pacar. Ya, yang laki-laki juga jangan salah. Ada kurir perempuan soalnya juga, ya. Hati-hati karena apa? Sabu bisa dimasukkan ke dalam sesuatu. Vape, rokok elektrik ada, blue sabit. Bisa dimasukkan dalam obat tetes mata. Di Jambi tempat saya dulu itu banyak ditemukan. Narkoba itu ada di sekitar kita. Selalu ada keterkaitannya antara kemajuan peradaban dunia. Dan apa yang dikenakan oleh narkoba ternyata bukan secara fisik saja. Tetapi yang paling penting dalam tubuh manusia yaitu otak. Dan sampai saat ini saya belum pernah dengar ada orang yang sukses melakukan transplantasi otak. Pergaulan bebas. Sejak zaman nenek moyang, reproduksi adalah hal yang biasa. Tetapi semakin kesini kan ada perbaikan dengan melalui tata cara. Hanya hewan yang tidak punya tata cara, ya enggak? Dan itu yang terjadi banyak. Saya sering berhubungan dengan yayasan ibu. Dan saya juga punya teman waktu zaman kuliah yang mengalami pergaulan bebas. Buat saya sendiri saya harus gagal. Pergaulan bebas pertama menghasilkan anak dititipkan ke yayasan. Bukannya kapok pergaulan kedua. Ada anaknya juga. Ya. Bayangin itu, Dek. Dan akibatnya apa? Kuliah nggak selesai, orang tua kecewa. Ada yang orang tuanya nggak tahu sampai kalau orang anaknya itu punya anak. Hei, manusia bukan bahan mainan, ya nggak? Tumbuh dan besar itu perlu kasih sayang dan orang tua. Jadi adik-adik selalu saya ucapkan pilih teman. Bukan cuma sekedar milih dari kekayaannya atau milih cantik dan cakepnya di IG. Tapi pilih teman yang benar-benar peduli sama kita. Dan kalian juga peduli kepada mereka. Sehingga saling bisa menjaga. Salah satunya apa? Melalui Satgas. Balap liar ada. Taruhannya apa? Biasanya nyawa. Wong ya kecelakaan pakai atribut lengkap aja luka, apalagi yang kayak gini. Ya enggak? Bicara Satgas itu apa sih Bu Rini? Bu Rini dari tadi ngomong Satgas. Satgas adalah, ini sambil bertanya, boleh bertanya ya. Satuan tugas anti narkoba yang bisa dibangun atau dibentuk dari sekolah dulu. Adik-adik semua yang datang di sini adalah perwakilan dari sekolah, bener enggak? Bawa seragamnya masing-masing, atributnya masing-masing. Saya harapkan kembali ke sekolah memberikan laporan. Apa sih yang dia dapat dari kegiatan hari ini? Berikan laporan menjelaskan bahwa Bapak, Ibu,
sekolah bahwa berdasarkan peraturan Perda DIY seharusnya setiap sekolah itu ada satgasnya, ya enggak? Kalian bisa jadi pelopor satgas anti narkoba. Minimal meskipun kalian merasa saya tidak tertarik terhadap narkoba, saya takut Bu, tapi sudah memberikan ide pada sekolahan. Oke, satgas anti narkoba apa aja ini? Bisa ada kegiatannya, seminar, bisa kampanye anti narkoba, seminar anti narkoba. Minimal itu loh, menambah teman positif, ya enggak? Temannya jelas, insya Allah teman yang ikut satgas juga anti narkoba. Jangan gara-gara ketemu teman, kan nanti tuh kalau udah ikut tergabung di dalam stan, itu udah atributnya tuh udah bukan sekolah lagi, tetapi apa? Pelajar daerah istimewa Yogyakarta. Seneng. Yang aktif itu ada dari SMK 2, ada MAN 1 dengan Galaksi, terus ada juga SMK 1 juga ada yang dari SMK di sini. Ada SMK mana? Ada, angkat tangan tinggi-tinggi. Kan ada panunya, SMK bisa ya enggak? Sama sekarang, kalau dulu setengah dipandang setengah mata, kalau sekarang enggak. Lanjut aja Mbak, kegiatan satgas apa ini? Banyak kegiatannya. Apakah kegiatan kami nanti mengeluarkan biaya karena takut biaya? Enggak. Maksud saya bukan berarti mau jadi satgas itu harus bayar 100.000, enggak. Nanti malah pihak sekolah yang memfasilitasi. Kemudian bernaung di dalam BNN sebagai pembimbingnya, kita sama-sama ngadain kegiatan nih. Kegiatannya seru, outbound, jalan-jalan bareng, kampanye di jalan, bikin teater seni, apa monggo, kita memfasilitasi adik-adik semua. BNNP itu kita punya namanya satgas itu satgas, penggiat dan relawan, bisa semua. Kalau sudah lulus dari satgas, dari SMA saya udah nggak satgas lagi Bu, jadi relawan, jadi penggiat, jadi continue terus. Jadi kita menyatakannya perang terhadap narkoba itu tidak cuma di usia SMA, usia sekolah, tapi sampai ke masyarakat. Oke? Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia saat ini bukan hanya menjadi daerah transit maupun pemasaran narkoba, namun juga menjadi salah satu wilayah produsen narkoba. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bandar narkoba mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat perkumpulan kelompok. Jika dibiarkan akan sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut. Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat sesuatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain dan LSD. Selanjutnya, stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya, sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya, putau. Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba yang mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif.
Karena secara tidak langsung, narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya, ganja, heroin, dan putau. Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak. Dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian.